Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Faizia Nifa dengan NIM 2023-11210 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas A, yang dimana pada tugas kedua kali ini, saya akan membahas tentang blok diagram kasus yang telah saya angkat di tugas pertama, yang dimana terdapat sebuah latar belakang pengendalian suhu pada sistem pemanas air industri. Di mana dalam sistem pemanas air industri, kestabilan suhu sangat penting untuk menjamin kualitas hasil produksi dan efisiensi energi. Suhu yang tidak terkendali dapat mengakibatkan ketidaksesuaian standar kualitas, pemborosan energi, serta risiko kerusakan peralatan. Maka itu, digunakan sistem pengendali otomatis yang dapat menjaga suhu sesuai dengan set point-nya yang diinginkan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah kontrol PID atau dapat umum disebut dengan proporsional, integral, serta derivatif. Karena mampu mengatasi keterlambatan sistem, mengurangi error steady state, dan menjaga kestabilan dinamika proses pemanasan. Selanjutnya terdapat sebuah blok diagram yang dimana terdapat beberapa komponen dari blok diagram ini sendiri. Yang pertama itu terdapat input step, yang dimana input step juga dapat dikatakan dengan set point sebagai referensi suhu yang dapat kita inginkan atau yang kita masukkan dalam sebuah input. Yang kedua terdapat summing point. Summing point ini yang dapat membandingkan set point yang dengan keluaran sistem untuk menghasilkan sebuah sinyal error yang akan masuk ke dalam si PID-nya sendiri. PID controller yang dimana kita memberi parameternya dengan nilai proporsional nilai 10, integral 6, dan derivatifnya 2, yang dapat bertugas memperbaiki sebuah respons sistem. Selanjutnya terdapat komponen proporsional, itu tuh untuk mempercepat respons sistem. Dan selanjutnya terdapat transfer function atau plan. Uh, Sebelumnya, di dalam PID juga terdapat komponen integral atau dilambangkan dengan I, yang dimana dapat menghilangkan sebuah error steady state dan derivatif sendiri untuk meningkatkan stabilitas suatu sistem. Dan transfunction atau plan yang dikenal di dalam blok diagram tadi, yang dimana kita masukkan nilainya di 1/5 second tambah 1 untuk memprestasikan dinamika pada sistem pemanasnya. Selanjutnya terdapat feedback loop yang mengembalikan keluaran suhu aktual ke summing point untuk membandingkan dengan nilai set point-nya. Maka dapatlah hasil dari simulink yang telah kita masukkan nilai PID tadi. Yang dimana hasil simulasi di samping dapat menunjukkan dua grafik utama. Yang pertama itu ada output controller atau dapat dikatakan dengan scoop kiri atau scoop yang di atas. Grafik memperlihatkan respon kontrol yang awalnya tinggi akibat aksi proporsional, kemudian dapat menurun secara cepat dan stabil, di mana hal ini juga menandakan controller bekerja aktif untuk menyesuaikan sinyal error. Yang kedua terdapat respons sistem atau scoop sebelah kanan, atau dapat dikenal dengan scoop 1, di mana grafik menunjukkan keluaran suhu terhadap set point dengan parameter PID, P10, I6, dan D2. Sistem mampu mencapai set point dengan overshoot kecil sekitar 10 hingga 15%. Lalu perlahan menurun menuju kestabilan di nilai set point. Respon ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan stabilitas dalam pengendalian suhu. Dan yang dapat disimpulkan dari blok diagram kasus yang telah saya ambil tadi, dari simulasi disimpulkan bahwa pengguna kontrol PID dengan parameter proporsional 10, integral 6, dan derivatif 2 dapat memberikan sebuah performa yang baik pada sistem pemanas air industri, di mana sistem mampu mencapai suhu target dengan cepat, overshoot relatif kecil, dan akhirnya stabil pada set point. Di mana hal ini membuktikan bahwa metode kontrol PID sangat efektif dalam menjaga kestabilan suhu, mengurangi error, serta meningkatkan efisiensi energi pada proses pemanasan industri. Baiklah,
segitu dulu dari paparan dalam kasus yang telah saya buat kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.